Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait audit investment and cash balance. Adapun anggota dari kelompok 9 ada Melisa Safrida, ada Teresa Sitomasriah, dan ada Febi Nurrahmiatul Kudus. Pada materi ini terdapat 6 bahasan yang akan kelompok kami bahas. Pertama ada investment cycle and cash balance, kemudian ada test of control the investment cycle, kemudian ada substantive test of the investment cycle, dan keempat ada test of control cash balance, kelima substantive test of cash balance, dan yang terakhir ada examination working paper atau kertas kerja pemeriksaan KKP. Pembahasan pertama yaitu investment cycle and cash balance. Siklus investasi berkaitan erat dengan siklus pendapatan dan pengeluaran. Dalam hubungan dengan siklus pendapatan, siklus investasi menghasilkan aliran kas masuk yang berasal dari bunga dan keuntungan penjualan surat berharga. Dalam hubungan dengan siklus pengeluaran, siklus investasi mengeluarkan uang untuk membeli surat berharga. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aset lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi pada luar perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Tujuan dari investasi jangka panjang pada saham maupun obligasi yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang. Dapat pula digunakan perusahaan untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham. Sedangkan tujuan investasi jangka pendek adalah memperoleh keuntungan dengan menanamkan kas perusahaan yang tidak terpakai dalam bisnis perusahaan sementara waktu. Kemudian ada tujuan audit dalam siklus investasi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit siklus ini ada 5. Pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Untuk memeriksa apakah pendapatan investasi dan laba atau rugi sudah atau belum direalisasi yang dimasukkan sebagai pendapatan berasal dari transaksi dan kejadian yang terjadi selama periode yang diperiksa. Apakah investasi jangka pendek dan panjang menurut pembukuan mencerminkan investasi yang ada pada tanggal neraca? Kedua, asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Ketiga, asersi hak dan kewajiban. Untuk memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga atau investasi yang tercatat dalam pembukuan adalah milik perusahaan. Yang keempat yaitu asersi penilaian dan pengalokasian. Untuk memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang bertema umum. Yang terakhir yaitu asersi penyajian dan pengungkapan. Untuk memastikan apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Selanjutnya, bahasan terkait pertimbangan perencanaan audit. Pertama, materialitas. Dalam hal investasi, sekuritas yang ditahan sebagai investasi jangka pendek dapat bersifat material bagi solvabilitas jangka pendek suatu entitas. Tetapi, laba dari sekuritas ini jarang bersifat signifikan bagi hasil operasi entitas di luar sektor jasa keuangan. Dengan demikian, surat berharga yang dipegang atau dipunya sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak bagi laporan laba rugi. Sekuritas yang dimiliki perusahaan sebagai investasi jangka panjang mungkin material, baik bagi neraca maupun bagi laporan laba rugi, tergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan untuk investasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, volume transaksi investasi biasanya sangat rendah. Kemudian, ketentuan terhadap pencurian melalui manipulasi manajemen terhadap laporan investasi. Ketiga, kompleksitas metode akuntansi yang diterapkan untuk investasi dan kesulitan dalam menentukan nilai pasar sekuritas karena perubahan yang terjadi sangat cepat.
Beberapa risiko bawaan ini membutuhkan pengendalian yang ketat, karena faktor metode akuntansi dan klasifikasi golongan investasi yang dapat menjadi celah bagi manipulasi manajemen. Berkaitan dengan hal ini, faktor risiko bawaan untuk asersi penilaian dan pengalokasian, serta penyajian dan pengungkapan menjadi tinggi. Yang ketiga yaitu risiko prosedur analitis. Pengauditan investasi berbeda-beda tergantung pada perusahaan yang diperiksa. Melakukan pembanding atas dasar bidang usaha merupakan hal yang sulit dilakukan, karena keberadaan kebutuhan kas menganggur untuk investasi sekuritas masing-masing perusahaan berbeda. Tidak terlihat jenis usahanya. Oleh karena itu, prosedur analitis yang bisa diterapkan adalah membuat perbandingan data antara tahun lalu dengan tahun sebelumnya, atau membandingkan angka realisasi dengan anggaran. Pada saat melakukan prosedur analitis atas pendapatan investasi, auditor harus memahami kebijakan investasi perusahaan mengenai proporsi investasi dalam sekuritas pemerintahan, obligasi perusahaan, dan sekuritas saham. Yang terakhir yaitu risiko pengendalian internal. Beberapa aspek pengendalian internal yang perlu diperhatikan dalam pengauditan siklus investasi. Pertama, yaitu kewenangan dan tanggung jawab transaksi investasi kepada pejabat perusahaan. Kedua adalah sistem informasi dan komunikasi yang harus mencakup dan menyimpan semua data harga perolehan yang diperlukan, harga pasar, serta data lain yang diperlukan oleh setiap metode akuntansi untuk berbagai kategori investasi dalam sekuritas saham ataupun obligasi, baik pada saat pembelian maupun pada saat pelaporan. Ketiga adalah kapabilitas jajaran akuntan dalam memahami berbagai persyaratan dan metode dari berbagai macam investasi. Pada perusahaan dengan berbagai macam investasi, perlu diselenggarakan buku pembantu untuk masing-masing kategori investasi. Yang terakhir adalah memastikan kelengkapan dan kebutuhan akan dokumen-dokumen. Adapun dokumen dan catatan yang digunakan dalam siklus investasi ini ada sertifikat saham, sertifikat obligasi, kontrak obligasi, pemberitahuan dari broker, laporan broker, buku jurnal, dan buku pembantu investasi. Materi bahasan selanjutnya yaitu cash balance cycle atau siklus saldo kas. Pemeriksaan atas saldo kas merupakan pemeriksaan tahap akhir dalam pengauditan, karena saldo kas berkaitan dengan hampir semua siklus transaksi kecuali siklus persediaan, kemudian bermuara pada akun kas dan bank. Hubungan antara kas dan hubungan saldo kas dengan siklus-siklus transaksi yang pertama yaitu siklus pendapatan. Transaksi penjualan akan menimbulkan piutang dagang jika dilakukan kredit, dan akan berakhir pada akun kas pada saat terjadi pembayaran piutang. Jika dilakukan secara tunai, akan secara langsung berhubungan dengan akun kas. Kemudian siklus pengeluaran. Transaksi pembelian akan menimbulkan utang jika dilakukan dengan kredit, dan akan berhubungan langsung dengan akun kas pada saat pembelian tunai atau saat pelunasan utang. Yang ketiga yaitu siklus akuisisi kapital atau pendanaan. Aktivitas emisi saham atau obligasi dan pembayaran kembali akan melibatkan akun kas. Yang keempat yaitu siklus investasi. Transaksi pembelian dan penjualan investasi dalam sekuritas akan melibatkan akun kas. Yang terakhir yaitu siklus penggajian dan personalia. Pembayaran gaji dan upah akan melibatkan akun kas, baik pada saat pengisian akun gaji, invoice, atau pada saat pembayaran gaji atau upah. Selanjutnya yaitu tujuan audit dalam siklus saldo kas. Pertama, ada asersi keberadaan atau keterjadian, untuk memeriksa apakah saldo kas menurut pembukuan benar-benar ada pada tanggal neraca. Kedua, asersi kelengkapan. Apakah saldo kas menurut pembukuan telah mencakup pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi, untuk memastikan apakah transfer kas antar bank yang terjadi pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban, untuk memastikan apakah seluruh saldo kas yang tercatat dalam tanggal neraca adalah milik perusahaan. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Apakah saldo kas menurut pembukuan bisa direalisasi sejumlah yang tercantum dalam neraca dan cocok dengan daftar pendukung. Yang terakhir yaitu asersi penyajian dan pengungkapan, untuk memastikan bahwa saldo kas telah diidentifikasi dan digolongkan secara tepat dalam neraca. Lalu, untuk memastikan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian utang
Batas kredit dan pembatasan-pembatasan kas lainnya telah diungkapkan dalam neraca. Selanjutnya yaitu pertimbangan perencanaan audit. Pertama, ada materialitas. Pada banyak perusahaan, porsi saldo kas sepanjang tahun umumnya sangat kecil bila dibandingkan dengan aktiva lancar atau total aktiva dalam neraca. Namun, dengan banyaknya transaksi yang mempengaruhi kas, jumlah kas yang mengalir melalui rekening ini bisa sangat material. Bahkan, sering dijumpai volume transaksi yang berpengaruh terhadap kas jauh lebih besar dari rekening manapun dalam laporan keuangan. Kedua, yaitu risiko bawaan. Tingginya volume transaksi kas menyebabkan tingkat risiko bawaan untuk sejumlah asersi saldo kas sangat tinggi, terutama untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan kelengkapan. Risiko ini menjadi semakin tinggi karena sifat kas yang rentan terhadap pencurian dan berbagai macam tindak kecurangan lainnya. Yang keempat, yaitu risiko prosedur analitis. Saldo kas dipengaruhi oleh keputusan-keputusan operasi, pembelanjaan dan keuangan, serta strategi yang ditetapkan manajemen. Oleh karena itu, dalam beberapa audit atas saldo kas diharapkan untuk nampak stabil atau memiliki hubungan yang bisa diperkirakan dengan data keuangan dan operasi lain ataupun dengan data historis. Yang terakhir yaitu risiko pengendalian. Penerimaan dan pengeluaran kas seringkali merupakan transaksi rutin yang dapat dikendalikan oleh sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat memungkinkan auditor untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat yang rendah. Ya, selanjutnya materi mengenai test of control over investment cycle atau pengujian pengendalian atas investasi. Sistem next. Ya, understanding of internal control system atau SPI, yaitu sistem pengendalian internal dirancang untuk mengendalikan proses bisnis untuk mencegah potensi kesalahan, penipuan, dan inefisiensi. Framework yang biasa digunakan untuk memahami dan menguji SPI adalah framework yang dikembangkan oleh Choso, yang terdiri dari 5. Yang pertama ada control environment, yaitu lingkungan pengendalian, yang menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Yang kedua, risk assessment atau penilaian risiko. Menurut Choso, penilaian risiko ini melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada kontrol aktivitas atau aktivitas pengendalian. Menurut Choso, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan atas lingkungan teknologi. Selanjutnya yang keempat, Information and Communication System. Menurut Choso menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Terakhir yang kelima, monitoring atau aktivitas pemantauan, yaitu menurut Choso merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi. Keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi-fungsi dalam setiap komponen ada dan berfungsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu substantive test of the investment cycle for short-term investment and long-term investment atau pengujian substantif atas investasi.
Nah, ini merupakan hal yang biasa dalam melakukan pengujian substantif atas siklus investasi untuk menguji saldo investasi di neraca dan laporan laba rugi pada saat yang sama. Tingkat risiko deteksi yang tepat dan dapat diterima harus ditetapkan untuk sesuai dengan kategori asersi laporan keuangan bagi saldo siklus investasi sebelum pengujian substantif dapat dirancang. Nah, berikut ini ada 5, yaitu yang pertama determine detection risk atau menentukan risiko deteksi. Dalam menerapkan model risiko audit untuk menentukan risiko deteksi bagi asersi siklus investasi, auditor ini mungkin perlu menggabungkan penilaian risiko inherent dan pengendaliannya atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan pertimbangan tambahan yang unik bagi transaksi investasi. Yang kedua yaitu make a plan for substantive test. Ini terbagi menjadi 2 prosedur. Yang pertama beginning procedure atau prosedur awal. Nah, serangkaian prosedur yang di mana pertama itu auditor mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri dari klien. Yang kedua, kecocokan antara saldo investasi awal dengan jumlah yang diaudit dalam kertas kerja tahun sebelumnya yang telah diverifikasi. Nah, berikutnya aktivitas yang menentukan setiap ayat jurnal yang tidak biasa dari segi sifat ataupun jumlah yang harus diselidiki. Kemudian, schedule semua investasi yang disiapkan oleh klien atau penambahan dan pelepasan yang terjadi selama periode berjalan, dicek ketepatan matematis dan kesesuaiannya dengan catatan akuntansi yang mendasari. Prosedur terakhir ini mencakup penentuan bahwa schedule dan buku tambahan investasi telah sesuai dengan saldo akun pengendalian buku besar yang berkaitan. Untuk prosedur yang selanjutnya yaitu analytical procedure atau prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini untuk saldo investasi mencakup keterkaitan di antara akun-akun spesifik selama periode berjalan dan perbandingan dengan data tahun sebelumnya, jumlah yang dianggarkan, dan ekspektasi-ekspektasi lain. Nah, ketika melaksanakan prosedur analitis atas laba investasi, itu merupakan penting untuk memahami kebijakan investasi entitas berkenaan dengan proporsi investasi dalam sekuritas pemerintah, obligasi korporasi, dan sekuritas ekuitas. Untuk selanjutnya, detail of transaction test atau pengujian rincian transaksi. Nah, secara khusus akan menjadi efektif sebagai suatu pendekatan audit apabila entitas tersebut mempunyai volume transaksi yang rendah. Pengujian substantif ini terdiri dari vouching ke masing-masing ayat debit dan kredit dalam berbagai akun investasi. Selanjutnya ada detail of balance test atau pengujian rincian saldo. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, memeriksa dan menghitung sekuritas yang ada di tangan. Yang kedua, mengkonfirmasi sekuritas yang disimpan pihak lain. Dan yang ketiga adalah menghitung kembali pendapatan investasi yang dihasilkan dari laba dari investasi. Dan yang terakhir ada detail of balance test, estimate of accounting. Itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu klasifikasi investasi yang tepat, dan yang kedua mengaudit nilai wajar investasi. Next. Baik, untuk pembahasan yang keempat yaitu test of control over cash balance atau pengujian pengendalian atas saldo kas. Next. Nah, ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, separation of the cash storage function from the cash recording function, atau lakukan pengamatan terhadap pemisah fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang kedua, security facility that protects the cashier, atau lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpannya. Ini tujuannya untuk menjaga keamanan kas yang ada di tangan perusahaan. Yang ketiga, di copy of direction meeting notes, atau mintalah salinan notulin rapat direksi mengenai pembukuan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. Yang keempat, di copy of fidelity bond, cash hand, and cash in transit insurance policy. Atau mintalah salin polis asuransi fidelity bond, cash hand, dan cash in transit. Yang kelima,
case receipt sampel atau ambillah sampel bukti kas masuk. Tujuannya untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian internal dalam penerimaan kas. Yang keenam, sample proof of cash out that has been paid atau ambillah sampel bukti kas keluar yang sudah dibayar. Ini bukti kas yang keluar ini diperiksa mengenai yang pertama otorisasi yang tercantum di dalamnya, yang kedua nomor urut yang tercetaknya dan pertanggungjawaban pemakai nomor urut tersebut, yang ketiga kelengkapan dokumen pendukung, yang keempat otorisasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung, cap lunas yang dibubuhi pada dokumen pendukung, pencatatan ke dalam register cek, pencatatannya ke dalam buku pembantu yang bersangkutan, dan kesesuaiannya dengan jumlah cek yang tercantum di dalam rekening koran. Dan yang terakhir ada report of cash calculation atau ambil berita acara perhitungan kas. Nah, praktik yang sehat mengharuskan dilakukannya perhitungan secara periodik kas yang ada di tangan dan pencocokan jumlah hasil kas hasil perhitungan tersebut dalam catatan akuntansi kas. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian pemeriksa intern dan dicantumkan di dalam berita acara pemeriksaan kas. Dan untuk pembahasan yang kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk pembahasan yang kelima yaitu substantive test of cash balance atau pengujian substantif atas saldo kas. Next. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu determine detection risk atau menentukan risiko deteksi. Dalam beberapa pemilik perusahaan kecil menginginkan agar auditor secara cermat mengaudit kas guna memberikan kepastian tentang keabsahan saldo kas. Selanjutnya yang kedua ada make a plan substantive test, yaitu menentukan rencana prosedur substantif yang terbagi menjadi dua, yaitu prosedur awal dan prosedur analitis. Prosedur awal ini sebelum membahas pengujian yang terperinci atau saldo kas, auditor harus memastikan bahwa dia telah memperoleh pemahaman tentang bisnis, entitas, dan pentingnya saldo kas bagi entitas tersebut. Yang kedua, prosedur analitis, yaitu seperti yang telah dibahas sebelumnya, efektivitas prosedur analitis secara signifikan bervariasi dari suatu klien ke klien lainnya. Efektivitas prosedur analitis yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini dapat mengurangi jumlah bukti yang diperlukan dari pengujian substantif lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, detail of transaction test, yaitu pengujian rincian transaksi, melibatkan penelusuran dan vouching transaksi penerimaan kas serta pengeluaran kas yang biasanya dilakukan bersama dengan pengujian pengendalian sebagai pengujian bertujuan ganda. Selanjutnya yang keempat, detail of balance test. Terdapat 5 pengujian substantif yang biasa digunakan untuk saldo kas dalam kategori ini. Setiap pengujian ini akan diuraikan dalam bagian berikut. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama menghitung kas di tangan, yang kedua mengkonfirmasi saldo kas dan pinjaman di bank, yang ketiga mengkonfirmasi perjanjian lainnya dengan bank, yang keempat melakukan scan, mereview, atau menyiapkan rekonsiliasi bank, dan yang kelima mendapatkan dan menggunakan laporan pisah batas bank. Yang terakhir terdapat comparison of report presentation with GAAP, yaitu perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. Kas yang harus diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan benar di neraca, auditor menentukan kelayakan penyajian laporan dari penelaahan atas naskah laporan klien dan bukti yang diperoleh dari pengujian substantif sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu materi terkait kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Ini adalah contoh kertas kerja pemeriksaan atas investasi, dapat dilihat dalam slide. Terdapat keterangan, lalu ada keterangan di sini ada 2 PT yang melakukan investasi, yaitu PT Domba Kecil dan Domba Putih, lalu di sebelahnya terdapat nominal jumlah investasi, dan sebelahnya ada nominal debit dan kredit. Di sebelahnya juga ada perbandingan audit tahun 2012 dan 2011.
Untuk nominal debit dan kredit ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah kami audit, ternyata perusahaan klien mengalami understatement dalam pencatatan nilai saham pada PT Domba Kecil. Hal ini dikarenakan investasi baru yang dilakukan kepada PT Domba Kecil belum dicatat. Kemudian dalam melakukan jurnal, perusahaan melakukan kesalahan dalam pembuatan jurnal. Perusahaan menjadikan biaya broker sebagai beban lain-lain dan mencatat hanya setengah dari nilai seharusnya. Sedangkan yang harus dilakukan adalah bahwa biaya broker seharusnya menambah nilai perolehan dari investasi tersebut. Jurnal yang perlu dibuat untuk mengoreksi jurnal yang dibuat oleh klien adalah investment terhadap Bini B yang sebesar 87 juta rupiah yang tadi berada di sisi debit. Nah, kemudian perusahaan klien melakukan pencatatan terhadap kerugian yang dialami oleh PT Domba Putih sehingga jurnal yang perlu dibuat adalah investment loss terhadap investment in PT White Shape atau Domba Putih, atau investasi terhadap investasi pada PT Domba Putih sebesar 10 juta rupiah. Yang nominal 10 juta ini yang tadi berada di sisi kredit. Kesimpulan pemeriksaannya yaitu menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, selanjutnya, ini adalah working paper atas saldo kas. Dapat dilihat dalam slide, terdapat ada poin A dan poin B. Poin A ini merupakan daftar utama dan poin B ini merupakan daftar pendukung. A ini merupakan berita acara perhitungan saldo dana kas kecil dan kas di tangan. Kemudian poin B ini merupakan rekonsiliasi bank A dan B. Nah, ini merupakan kompilasi kertas kerja neraca atau KKKN. Di sini terdapat IKK, yaitu IKK itu adalah indeks kertas kerja, dan ada ABC, yaitu indeks silang menjelaskan bahwa baris tersebut berasal dari KK berindeks A, B, C, dan seterusnya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.